Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Bayang-Bayang Ki Demang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Ki Demang dekat pohon itu ya, Bu? Tanya seorang anak kecil suatu sore, polos. Tangan mungilnya menggenggam erat tangan ibunya, sementara tangan satunya menunjuk ke arah pohon randu tua yang berdiri di tepi pematang. Besar, hitam, seolah menelan cahaya senja. Si ibu tiba-tiba membelalak. Tanpa pikir panjang, ia menampar pelan bibir anaknya, gerakannya gemetar. "Us, jangan sebut-sebut namanya," bisiknya tajam nyaris panik. "Mulutmu itu bisa ngundang bahaya. Nanti kamu didatangi dalam mimpi, bisa gawat." Anak itu membeku. Tatapannya beralih dari pohon ke wajah ibunya. Bingung, takut, bahkan hampir menangis. "Tapi kenapa, Bu? Ki Demang itu siapa sih sebenarnya?" Ibunya menghela nafas cepat, lalu menunduk, menatap matanya lekat-lekat. "Pokoknya jangan tanya. Ora usah sebut-sebut lagi nama itu. Jangan pikirin. Ibu larang karena ibu sayang, mengerti?" Anak itu mengangguk kecil, akan tetapi rasa penasaran tetap mengendap dalam benaknya yang muda. Nama itu Ki Demang. Kenapa semua orang takut? Di kejauhan sebuah pohon randu berdiri angkuh di pinggiran desa, seperti menantang langit dan waktu. Batangnya lebar, kulitnya pecah-pecah seperti kulit tua yang kelelahan menyimpan kutuk. Akar-akar menggembung, seperti tangan raksasa yang merangkul bumi. Di sebuah rumah kayu di sudut desa, seorang gadis duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai seperti bayangan malam yang tidak sempat disisir. "Sri Rejeki," suara pelan terdengar dari balik pintu. Lalu terdengar suara ketukan 3 kali. "Sri, makan dulu ya nak, jangan bengong terus di situ." Gadis itu tersentak, seperti baru terbangun dari mimpi karena suara itu. Lalu menjawab pelan, "Iya mbok, aku keluar sebentar lagi." "Cepetan yo, nasi udah hampir dingin. Si mbah kamu dulu juga gak suka kalau makan didiemin kelamaan." "Iya mbok siapin dulu saja semuanya." "Cepetan ya, Kang Jaka udah nungguin di luar." Di luar rumah Jaka Taruna berdiri sambil mendongak. Dia adalah tunangannya Sri Rejeki. Ia menyipitkan mata, menatap langit malam yang ganjil. Bintang-bintang berserakan tapi bulan menghilang di balik kabut. "Kang Jaka, kapan sampainya?" Sri Rejeki muncul di pintu, mengenakan selendang batik. Jaka tersenyum. "Kamu lama banget, kukira ketiduran." Sri mengangguk pelan, duduk di depan rumah. "Aku mimpi aneh lagi." Jaka menatapnya kali ini serius. "Masih soal tangisan bayi itu?" Sri mengangguk. Tangisan bayi dan suara laki-laki tua yang ketawanya keras banget. Nadanya kayak marah tapi seneng gitu, gak wajar. "Laki-laki tua?" Jaka mendekat, keningnya berkerut. "Kamu lihat wajahnya?" "Gak jelas, tapi dia berdiri di bawah pohon randu itu. Bajunya compang-camping, matanya merah banget Kang." "Merah?" "Kayak bara, menyala tapi dingin, bikin merinding." Jaka bergumam, "Jangan-jangan dia itu Ki Demang." Bisik Sri cepat-cepat. "Aku tahu itu Ki Demang, aku yakin." Mereka berdua saling diam. Angin malam seperti menelusup di antara jeda kata-kata, membawa rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. "Sri, kamu tahu cerita tentang Ki Demang?" Sri menggeleng. "Cuma potongan-potongan, tapi aku ngerasa aku kayak ditarik ke dalamnya." Jaka menghela nafas. "Dulu dia itu kepala adat, punya anak laki-laki ganteng, baik, pintar, tapi mati diracun sama wanita yang dia cintai." "Diracun?" "Iya,
Sejak itu Ki Demang berubah. Dia pergi ke gunung dan balik-balik. Dia jadi bukan manusia lagi. Konon rumahnya penuh patung aneh dan orang-orang yang ganggu dia. Jaka terdiam, tidak berani melanjutkan cerita. Sri menggenggam lengan Jaka. Apa? Cerita saja, Sri harus tahu, Kang. Orang-orang itu hilang atau mati dengan kondisi aneh, mata melotot, mulut penuh darah hitam, hidung dan telinga juga berdarah. Gak ada yang berani ngomong langsung. Beberapa hari sebelumnya, Paman, Ki Demang itu beneran masih hidup? Tanya Jaka kepada pamannya yang sedang menabur garam di pekarangan. Lelaki tua itu mendeling. Tubuhnya mungkin hidup, tapi jiwanya sudah dibeli. Maksudnya? Ora usah tanya yang kamu belum siap jawabannya, Le. Yang penting jangan pernah menatap matanya. Sekali kamu lihat, kamu bisa lupa siapa dirimu. Malam itu Sri kembali bermimpi. Kabut dingin, ladang kosong. Sri Rejeki. Suara berat, retak dan lambat datang dari balik kabut. Rejeki anak wedokku sing ayu, datanglah ke rumahku. Pohon randu muncul, batangnya berdenyut, akar-akar bergerak, tangan hitam muncul menariknya. Lepaskan, lepaskan aku, teriak Sri. Tapi suaranya tenggelam, tidak ada gema. Lalu dari pohon itu muncullah sosok berjubah putih bernoda merah, wajahnya keriput. Gigi hitam runcing dengan dua siung yang menonjol, tersenyum menyeramkan. Cantik sekali kamu, Sri Rejeki. Persembahan yang sempurna, tidak bisa kutolak. Kamu dipilih, kamu milikku. Tawa mengerikan menggema, seperti kotak kayu tua dipalu dari dalam. Pagi harinya Sri demam tinggi, matanya kosong, tubuhnya dingin, nafasnya pendek-pendek. Dia kerasukan atau ditandai, bisik tetangga. Tetangga yang dibisiki menyenggol lengannya. Ojo ngomong, pas ning ngarepe wonge. Gimana ini Mbok Asi? Dia nggak sadar-sadar dari tadi. Mbok Asi menaburkan bunga 7 rupa di sekitar ranjang. Jangan panik, Jaka. Kamu duduk di situ, genggam tangannya, bicaralah dengan lembut. Jaka duduk di sisi Sri. Tangannya menggenggam tangan Sri yang dingin. Sri, ini aku Kang Jaka. Dengerin Kakang. Bangunlah, kamu gak sendiri. Kakang selalu di sini. Tidak ada reaksi. Ayo Sri, kamu kuat. Jangan biarin dia masuk ke dalammu. Lawan. Ingat siapa kamu. Ingat Simbo. Ingat Kang Jaka. Mata Sri perlahan berkedip. Bibirnya gemetar. Kang Jaka. Dia datang. Dia mau ambil aku. Jaka memeluknya. Tidak, selama aku di sini, dia nggak akan bisa. Di luar rumah angin berembus membawa suara tawa, suara yang sama dari dalam mimpi Sri. Pohon randu bergetar meski angin belum sampai ke sana. Dalam satu gerakan cepat seolah tubuhnya bukan miliknya sendiri, mata Sri Rejeki mendadak terbuka lebar. Tidak ada iris, tidak ada pupil, hanya putih, putih semuanya. Dia akan datang malam ini, bisiknya pelan, nyaris tidak terdengar, namun berhasil membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa? Siapa yang datang? Seru Jaka, panik. Ia mengguncang bahu Sri. Tapi tubuh gadis itu lemas seperti kapas basah. Ki Demang, Kang, dia udah tanam nama aku di tanah kuburannya. Di bawah pohon randu besar itu. Suara Sri parau, tapi suaranya jelas seperti ditulis di udara malam. Jaka tertegun, tubuhnya menggigil. Bukan karena angin malam, melainkan karena teror yang mulai merambat dari ujung kaki sampai tengkuk. Tangannya refleks melepas genggaman. Ia mundur satu langkah. Sri, kamu ngomong apa sih? Tanam nama? Di tanah kubur? Astagfirullah, nyebut Sri. Dia menandaiku, aku miliknya. Nyebut Sri, nyebut. Tapi Sri tidak menjawab lagi. Matanya perlahan menutup kembali. Mulutnya mengatup dan keheningan kembali merayap di kamar yang lembab itu. Malam itu untuk pertama kali dalam hidupnya Jaka Taruna benar-benar merasa takut akan kehilangan seseorang yang ia cintai. Pagi harinya Jaka mendatangi rumah Mbok Asi dengan langkah berat. Wajahnya pucat, mata merah dan bengkak seperti habis menangis semalaman. Dia mimisan lagi semalam, Mbok? Tanya Jaka dengan suara parau saat melihat Sri masih terbaring lemah. Mbok Asi yang sedang mengelap ubun-ubun Sri dengan air bunga 7 rupa hanya mengangguk. Tapi air matanya tergenang. Di pelipisnya
kerutan cemas seperti tidak pernah pergi semalaman. Bukan cuma mimisan, Le. Darah keluar dari hidung, telinga, bahkan dari pori-porinya juga. Suaranya bergetar. Jaka melangkah pelan mendekat ke tikar tempat Sri berbaring. Tapi tikarnya kering, Mbok. Ini aneh, harusnya basah kan? Mbok Asih menatap ke arah lantai bambu, lalu menunjuk satu titik samar. Hanya di bawah kepalanya yang basah, itu pun seperti lingkaran tipis, seperti bekas sesuatu yang terbakar dari dalam tubuhnya. Jaka berjongkok, menyentuh titik itu dengan ujung jarinya, bekasnya masih hangat. Ini bukan penyakit biasa, Mbok. Ini bukan duniawi. Mbok Asih menatap pemuda itu tajam, lalu perlahan berkata, Nak, sudah waktunya kamu percaya ada hal-hal yang tidak bisa disembuhkan dengan paracetamol atau salep warung. Bahkan obat dari rumah sakit kota pun tidak bisa menyentuhnya. Lalu harus bagaimana, Mbok? Aku gak bisa cuma diam dan lihat Sri digerogoti sesuatu yang bahkan gak kelihatan. Aku gak kuat, Mbok. Mbok Asih menarik nafas dalam-dalam, matanya menerawang. Harus ada yang melawan balik. Tapi melawan Ki Demang bukan hal yang mudah. Bahkan bicara tentang dia pun kadang bikin kita ikut ditandai. Malam sebelumnya, Sri Rejeki tidur seperti biasa, tapi tubuhnya gelisah, nafasnya pendek, keringat dingin merembes dari pelipisnya. Lampu kamar dimatikan, tirai ditutup, namun dari sudut kamar yang gelap, ada sesuatu yang bergerak perlahan, seperti arang yang mendesis di tungku yang sekarat. Terdengar gerutukan suara tertawa ditahan. Sri Rejeki, sudah waktunya, Nak. Sudah waktunya kamu datang padaku. Datanglah, tak tunggu neng kene. Suara itu seperti embusan angin yang langsung membisik ke telinganya. Sri menggeliat, tubuhnya bergetar, kakinya seolah diselimuti es dari bawah ranjang. Ia membuka mata dan mengernyit. Di mana aku? Bau sekali. Bukan kamarnya, bukan rumahnya. Ia berada di ruangan yang penuh asap hitam. Tulang belulang berserakan, bau anyir menusuk. Di tengah ruangan sebuah batu besar jadi alas. Penuh sesajen, bunga, rambut, paku karatan, dan tengkorak bayi. Tepat di sebelah sesajen itu berdiri Ki Demang. Rambutnya putih kusut, matanya merah, dua gigi siungnya runcing. Tangan tuanya memegang segumpal rambut hitam. Ini rambutmu, Nak. Akan kutanam di liang bayi mati. Sekarang kamu milikku sepenuhnya. Sri mundur, bibirnya bergetar. Tidak, jangan. Aku bukan milik siapa-siapa. Ki Demang tertawa. Kamu cantik. Terlalu cantik untuk dunia yang busuk ini. Tapi cocok sekali untuk dunia baruku. Jari-jarinya menusuk kendi tanah liat. Cairan merah kental keluar seperti darah. Darah itu memercik ke wajah Sri. Tidak, tidak. Ia ingin berteriak, ingin mengutuk, tapi bibirnya keluh. Satu-satunya kata yang keluar adalah tidak. Dan saat ia terbangun, darah segar benar-benar menetes dari hidungnya ke bantal. Darah. Dia melihat sekitar, tidak ada Mbok Asih atau siapapun. Hanya ada dirinya di kamar sepi yang dingin itu. Pagi itu langit desa Celowok masih berkabut, embun belum mengering dari dedaunan. Tapi langkah Jaka Taruna cepat dan penuh api. Ia menuju balai desa. Ia langsung mendobrak pintu. Pak Lurah, saya datang. Ini soal Sri Rejeki. Dia... Kepala desa langsung berdiri dari kursinya, wajahnya pucat. Aku sudah dengar masalahmu, tapi tolong jangan sebut nama itu di sini. Kalau Bapak tahu, kenapa diam saja? Ini Sri. Dia bukan orang asing. Dia tunanganku dan dia sekarat. Jaka membentak. Nadanya bergetar antara marah dan putus asa. Kepala desa menarik nafas panjang. Wajahnya menegang. Anakku juga begitu. 10 tahun lalu, sama persis. Dia mimpi buruk, berdarah, lalu hilang, gak pernah kembali. Dan Bapak diam. Kami semua takut, Jaka. Siapa yang bisa melawan Ki Demang? Bahkan aku, lurah di desa ini, cuma bisa menunduk kalau dia lewat. Jaka mengempalkan tinju, matanya merah. Kalau begitu, saya sendiri yang akan melawannya. Kepala desa berusaha menahan. Jaka, jangan gegabah. Dia bukan manusia lagi. Dia sudah bukan bagian dari dunia ini.
dia abadi karena perjanjian. Kamu gak tahu apa yang kamu hadapi. Tapi dia juga tidak berhak menyiksa orang seenaknya, apalagi istri. Saya gak akan biarin. Pak Lurah masih berusaha membujuk. Nah, ini bukan soal keberanian. Ini soal kutukan yang sudah berakar. Bahkan tanah tempatmu berdiri ini pun tidak pernah netral lagi. Jaka Taruna benar-benar kecewa. Dia mengecewakan pemimpin yang pengecut itu, yang bahkan rela kehilangan anak hanya karena takut. Kalau begitu, biar saya cari orang yang bisa. Saya akan cari dukun, kiai, siapa saja. Saya akan pergi ke gunung kalau perlu. Jaka berbalik, dadanya sesak, matanya nyalang. Ia keluar dari balai desa, menghampiri beberapa warga yang sedang berkumpul di pinggir sawah. Pak, Bu, saya mohon bantu saya. Ini tentang Sri. Dia selalu diganggu, mimpinya dihantui, badannya berdarah-darah. Mbok Asih pun sudah lihat sendiri. Tolong, kita harus lawan Ki Demang. Orang-orang menunduk. Ada yang pura-pura tidak dengar, ada yang langsung pergi tanpa sepatah kata. Ada pula yang beralasan. Hari ini saya lagi gak enak badan, Jak. Apa kalian gak peduli? Besok mungkin anak kalian, istri kalian. Sampai kapan kita diam? Tidak ada jawaban. Pak, Bu, kalau kita lawan bersama-sama, insya Allah pasti menang. Akan tetapi tidak ada satupun warga yang berani menanggapinya. Jaka berdiri di tengah pematang, sendiri, tapi hatinya menyala. Karena malam nanti ia tahu Ki Demang akan datang lagi. Maaf Jaka, kami tidak mau ikut campur. Kami punya anak, punya istri, ucap seorang lelaki setengah baya dengan suara gemetar. Kalau Ki Demang tahu kami bicara, dia bisa ambil nyawa kami dalam tidur, satu persatu. Jaka menatap lelaki itu tidak percaya. Jadi kalian cuma akan diam, padahal kalian tahu apa yang terjadi. Jaka mengusap wajahnya tidak percaya. Bukankah justru karena kita punya keluarga, jadi harus melawan Ki Demang bersama-sama agar tidak ada lagi korban selanjutnya? Orang itu diam, meninggalkan Jaka Taruna dengan degup jantung yang mengeras. Lalu Jaka menghampiri rumah lainnya. Seorang perempuan muda yang tengah menjemur pakaian segera memanggil anaknya masuk. Begitu melihat Jaka mendekat. Masuk nak, cepat. Jangan ngobrol sama siapa-siapa. Suaranya serak penuh kepanikan yang mendalam. Ia bahkan membanting jemuran dan mengunci pintu. Ini gila, gumam Jaka pelan. Kalian semua lebih takut pada setan daripada melihat teman sendiri mati perlahan. Tidak ada yang menjawab. Hanya seorang lelaki tua yang akhirnya maju. Rambutnya putih tipis, bajunya lusuh. Ia mengangkat tangan dan menepuk bahu Jaka perlahan. Nah Jaka, kalau kau benar-benar ingin melawan dia, coba cari Mbah Darmi. Hanya dia yang masih berani bicara soal Ki Demang. Yang lain hanya bisa menunduk. Di rumah Sri Rejeki menggigil hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, bantalnya basah kuyup. Tubuhnya panas membara, tapi tangannya sedingin es. Ia terus meracau, matanya masih tertutup, suaranya keluar dari sela-sela gigi yang terkatup rapat. Kuburannya di bawah pohon randu. Dia taruh boneka janin di dalam kendi tanah liat. Dia tanam rambutku, pakai tusuk konde hitam. Tanganku dibelenggu, aku tidak bisa pulang. Sri, bangun dok. Simbo ada di sini, dengerin suara Simbo tondo. Ucap Mbok Asih sambil mengusap-ngusap pelan lengan Sri Rejeki. Kedua mata tuanya berlinang air mata, tapi Sri justru menjerit. Matanya terbuka lebar, tidak ada kilau di sana. Tangannya terangkat dan mencakar udara, seolah ingin mencabik wajahnya sendiri. Tenang, tenang duk, tenang. Astagfirullah. Mbok Asih memeluk tubuh Sri yang kejang-kejang. Tubuhnya ikut bergetar karena takut. Tiba-tiba suara Sri berubah, lebih berat, seperti suara lelaki tua yang berkarat. Jangan ganggu dia, Sri milikku sekarang. Suara itu melengking. Biar aku peluk dia sampai mati. Sejurus kemudian lampu kamar padam sendiri, dan suhu ruangan seketika anjlok, dinding bergetar, udara terasa seperti di dasar sumur. Malam itu juga Jaka menelusuri jalan setapak menuju rumah di ujung desa. Langkahnya tergesa. Di sekelilingnya, suara kodok dan jangkrik mendadak menghilang. Bau kemenyan tercium samar. Rumah itu kecil tua dan dikelilingi pohon pace. Di beranda seorang perempuan tua bersorban abu-abu duduk menunggu. Tangannya menggenggam tasbih biji kelor, matanya menatap pekat ke arah kegelapan.
Jaka Taruna. Ia bicara sebelum Jaka sempat menyapa. Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah mimpi 3 malam tentang kamu. Jaka membungkuk cepat, menunjukkan rasa hormatnya di depan sesepuh. Karena Mbak Darmi sudah membikanya, itu artinya Mbak Darmi sudah mengetahui permasalahannya. Jadi Jaka tidak mau bertele-tele lagi. Mbak Darmi, saya mohon tolong selamatkan Sri. Dia hampir hilang. Masuk, Le. Kita nggak punya banyak waktu. Di dalam rumah Mbak Darmi, Jaka Taruna duduk bersila di lantai bambu. Di hadapannya Mbak Darmi menyalakan lilin. Ia menaburkan bunga kantil putih ke dalam mangkuk tanah liat. Asap mengepul perlahan, membentuk wajah-wajah samar seperti roh yang menangis. Apa yang menimpa Sri Rejeki? Kata Mbak Darmi dengan suara berat. Bukan hanya santet biasa, dia ditandai untuk menjadi wadah. Wadah? Jaka memiringkan kepala tidak paham. Selama ini Jaka Taruna tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Dia jauh lebih percaya dengan dokter dan segala macam kecanggihan yang bisa ditawarkan rumah sakit kota. Jadi dia hampir tidak pernah menghiraukan mitos-mitos yang beredar luas tentang keyakinan hal gaib seperti ini. Tidak taunya, kini justru dirinya sendiri yang harus mengemis pada semua orang untuk percaya. Ki Demang ingin hidup abadi, tapi tubuhnya mulai rapuh. Ia butuh raga baru, tubuh muda, tubuh perempuan, tapi bukan sembarangan perempuan, harus yang bersih dan punya ikatan darah dengan tanah ini. Sri, dia keturunan dukun. Mbak Darmi mengangguk lambat. Kakeknya pernah menolak persembahan Ki Demang. Dulu dia ingin mengorbankan anaknya sendiri demi kesaktian, tapi ditentang dan sekarang dia balas dendam. Tapi bukan dendam biasa, ini penggenapan. Penggenapan? Apa maksudnya? Sri Rejeki adalah kunci terakhir. Gerbang ilmu hitam tertua tersegel di bawah tanah desa ini. Pohon randu itu bukan hanya pohon, itu adalah penjaga gerbang. Mbah Darmi membentangkan kain batik tua. Di tengahnya ada simbol melingkar merah digambar tepat di bawah pohon randu. Di bawahnya tersegel pusaka patung cacing emas. Pusaka terlarang yang hanya bisa dibangkitkan dengan darah keturunan lawan Ki Demang. Jaka menelan ludah, tubuhnya menggigil. Kita harus hentikan dia. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Darmi bangkit pelan, mengambil kendi kecil dari rak kayu. Kamu harus masuk ke dalam mimpi Sri. Masuk ke mimpi? Bagaimana bisa? Air ini adalah air mimpi, campuran biji kelor, air sumur dalam, dan darah burung gagak juga beberapa ramuan lainnya. Ini jembatan ke alam bawah sadarnya, tapi hati-hati, Le. Kalau sampai kamu mati di sana, tubuhmu di sini akan kosong seperti tempurung. Jaka mengepalkan tangan. Saya siap, Mbah. Demi Sri, saya akan kemanapun. Malam itu di bawah sinar bulan pucat, Jaka duduk di tengah lingkaran garam dan bunga kantil. Mbah Darmi membakar daun sirih dan melafalkan mantra dalam bahasa Kawi. Suaranya berat dan berdentum dalam dada. Jaka meminum air mimpi, sekelilingnya mulai kabur. Suara malam berubah menjadi gemah, gelap, lalu ada suara tawa. Akhirnya kamu datang juga, Jaka Taruna. Ia berdiri di tengah hutan kelam. Tanahnya berdenyut seperti daging bernapas. Dari dahan-dahan pohon tergantung bayi-bayi berdarah. Tali pusarnya masih meneteskan darah ke tanah. Ya Tuhan. Di tengah kegelapan ia melihat Sri Rejeki bersujud, dibungkus kain kafan lembab. Matanya terbuka, tapi kosong. Hanya ada warna putih pucat dengan semburat merah darah di sana. Sri! Jaka berlari, panik. Tapi dari balik pohon Ki Demang muncul, tinggi, wajahnya keriput tapi tegang. Kulitnya seperti lilin. Di tangannya, jimat dari rambut Sri dan belatung mati. Jangan ganggu milikku, geram Ki Demang. Suaranya membelah tanah. Jaka berdiri, tangan gemetar, tapi ia mencabut keris kecil pemberian Mbah Darmi dari pinggangnya. Aku tidak takut padamu, lepaskan Sri. Ki Demang tertawa panjang, gigi hitamnya tampak tajam seperti duri ikan. Ilmu putihmu tidak sekuat itu. Aku lahir dari darah, hidup di antara kutuk. Aku tidak akan pernah bisa dibunuh. Ia mengangkat tangan. Dari tanah,
Tangan-tangan busuk menjulur, mencoba menarik kaki Jaka. Tapi Jaka menerobos. Ia lari, ia melompat memeluk Sri. "Sri, ini aku, buka matamu. Aku di sini, jangan pergi." Air mata jatuh dari mata Sri, tubuhnya bergetar. Tapi dari belakang Ki Demang mengahum, marah sekali. "Kau akan mati bersamanya." Tiba-tiba Jaka terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Mbok Darmi mengusap wajahnya dengan kain dingin. "Kamu lihat dia." Jaka mengangguk. Dia ingin menanamkan arwahnya ke dalam tubuh Sri, dan tempat itu pohon randu. Mbak Darmi menghela nafas panjang. "Kalau begitu waktunya hampir tiba. Saat bulan tengah lurus di atas randu, ritual akan dimulai. Kita harus menghentikannya sebelum malam purnama." Langit mulai mendung meski belum waktunya senja. Awan-awan kelabu berkumpul di atas puncak Gunung Merapi, seolah membawa pesan kematian dari langit. Kabut turun perlahan, merayap dari kaki gunung, seperti jari-jari dingin yang menyentuh kulit desa Celowok, menyelimuti rumah-rumah tua, jalanan kecil, dan rumpun bambu yang bergoyang pelan diterpa angin. Burung gagak hinggap di atap-atap rumah. Dia membatu, tidak satupun yang berkicau. "Pohon randu itu tidak bisa kita datangi sembarangan," gumam Mbak Darmi lirih. Suaranya hampir tertelan kabut. Tangannya sibuk mengemasi kantong kain berisi akar-akaran, garam, kembang telon, dan sebuah kendi kecil dari tanah liat berwarna kecoklatan. Jaka yang berdiri di depannya mengernyit. "Kenapa, Mbah? Bukannya cuma pohon tua?" Tidak seperti warga lainnya, selama ini Jaka tidak pernah merasakan sesuatu di dekat pohon randu itu. Mbak Darmi mendongak perlahan, matanya menatap dalam ke arah Jaka. "Karena jalan ke sana dijaga bukan oleh manusia, tapi oleh yang pernah menjadi manusia." "Roh halus?" Jaka menduga, mencoba menelan ketakutan yang tiba-tiba menelusup ke tengkuknya. Mbak Darmi menggeleng pelan. "Bukan, Le. Lebih buruk dari itu. Mereka adalah bayangan. Bayangan yang disisakan dari korban-korban Ki Demang. Makhluk-makhluk yang kehilangan wajah, tapi masih bisa merangkak dan mencium ketakutanmu." Jaka membatu sejenak. "Mereka bisa mencium rasa takut?" Mbak Darmi menatapnya serius. "Mereka hidup dari ketakutan. Jadi jangan biarkan pikiranmu lepas, Le. Sekali kau takut, mereka bisa menyusup masuk ke dalam hatimu." Perjalanan mereka menyusuri jalan tanah merah di pinggir desa dimulai dengan senyap. Di sisi kiri, sungai mengalir deras dengan suara yang tidak wajar, seperti ratapan orang tua. Di kanan, hamparan sawah mati terbentang. Rumput liar tumbuh menggantikan padi. Tidak ada kehidupan di situ. Jaka melirik ke sawah itu. "Kenapa sawah ini dibiarkan?" Mbak Darmi menjawab lirih. "Tanahnya kering karena darah. Sejak 2 tahun lalu, tidak ada yang berani menanam. Hasil panen membusuk sebelum dipetik. Kadang, tanah ini mengeluarkan bau anyir di malam hari." Setiap beberapa langkah Mbak Darmi menaburkan garam dan menggantungkan janur kuning di dahan pohon. "Untuk apa semua ini?" tanya Jaka lagi. "Penanda jalan pulang. Kalau kita tersesat atau tidak bisa kembali, ini satu-satunya jejak yang bisa diikuti." Mendadak, tok tok tok, suara kaki telanjang menghentakkan tanah kering. Jaka langsung menoleh. "Apa itu barusan?" Mbak Darmi menghentikan langkah, wajahnya menegang. "Diam, dengar baik-baik." Suara itu tidak datang dari depan, bukan juga dari belakang, tapi seolah datang dari sekeliling mereka, dari tanah, dari pepohonan, bahkan dari udara itu sendiri. Jaka mencabut keris dari pinggangnya. "Ini mulai tidak enak, Mbah." Mbah Darmi menutup mata, merentangkan tangannya, membaca doa pelan. Bibirnya bergerak cepat, nyaris tidak terdengar. Dari balik semak belukar muncul sosok wanita. Tubuhnya telanjang, kulitnya abu-abu pucat, rambut hitam panjang menutupi hampir seluruh wajahnya, kecuali sepasang mata putih seluruhnya, tanpa bola mata yang menatap lurus ke arah Jaka. "Anakku, anakku," lirihnya seakan merintih. Wanita itu melangkah pelan, di belakangnya muncul 2 sosok lain, yaitu bayangan pria tanpa mulut dan seorang anak kecil dengan leher terpelintir. Kepalanya miring nyaris menyentuh bahu. Jaka mundur 1 langkah. "Mereka bukan manusia."
Mereka bukan apapun lagi, saut Mbak Darmi cepat. Ketiga makhluk itu mengerang. Tubuh mereka menyeret di tanah, merangkak, meraih dengan tangan gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Jaka mulai panik. Diam di belakang, Mbak, teriak Mbak Darmi. Ia mencipratkan air kendi ke tanah sambil membaca mantra. Sing mokal dateng tanpa jeneng, mulai siram menyang peteng, roh tanpa arah, wangsul marang papan jati rahina. Ciprat ketiga membuat para roh mengerang keras. Tubuh mereka mulai meleleh seperti lilin, bau daging busuk menyeruak tajam ke hidung. Akan tetapi sebelum benar-benar menghilang, salah satu dari mereka, wanita bermata putih, mendekat ke telinga Jaka dan berbisik. Di bawah pohon, dia menanam wajahnya sendiri. Mereka beristirahat di batu besar dekat sungai. Kabut menggantung rendah di atas permukaan air, menciptakan kesan bahwa dunia hanya tinggal sejengkal dari akhir. Mbak Darmi duduk bersila, wajahnya pucat. Ada hal yang belum kukatakan padamu, Jaka. Apa itu? Ki Demang ini dulunya bukan siapa-siapa, namanya Tarmo Suwito. Tapi karena haus kekuasaan, ia memilih jalan gelap. Ia melakukan ritual terlarang menanam wajahnya sendiri di bawah pohon randu bersama janin dari anak kandungnya sendiri. Jaka terdiam, hatinya terasa bergetar. Wajahnya sendiri? Apa maksudnya? Mbak Darmi menatapnya. Ia percaya selama wajahnya terkubur di sana, jiwanya tidak bisa disentuh. Ia bisa berpindah tubuh jika wadah yang cocok ditemukan. Dan Sri, Mbak Darmi menghela nafas berat. Sri terlalu mirip istri pertamanya, terlalu mirip. Ki Demang yakin Sri adalah wadah sempurna untuk kebangkitan terakhirnya. Jaka mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Hari semakin larut dan langit mulai berubah. Ia menjadi abu-abu pekat, seperti kain kafan. Kabut semakin menebal, langkah mereka menjadi berat, seakan udara pun menolak mereka untuk maju. Dan akhirnya pohon randu itu terlihat. Ya Gusti, bisik Jaka. Tingginya lebih dari 15 meter, batangnya hitam, penuh benjolan, dan akarnya menjulur seperti cakar raksasa. Di bawahnya berdiri rumah kecil tua dari kayu rumbia yang sudah hampir runtuh. Mbak Darmi menunjuk. Itu pesanggerahan Ki Demang. Kita harus masuk sebelum malam sempurna, atau kita tidak akan bisa keluar lagi. Pohon itu seolah bergerak, bayangannya bergetar, dan dari lubang besar di batangnya, Jaka bersumpah melihat sepasang mata merah menyala menatap mereka. Pintu rumah tua itu terbuka sendiri saat mereka mendekat. Bau belerang langsung menghantam wajah. Di lantai rumah itu terbentang lingkaran dari rambut manusia. Puluhan lilin merah menyala di sekitarnya, dan di tengah-tengah ada Sri Rejeki. Tubuhnya tergantung terbalik, darah menetes dari dahi ke mangkuk batu di bawahnya. Kulitnya penuh goresan aksara Jawa kuno, mulutnya menganga dalam erangan yang tidak bisa keluar, matanya penuh air mata. Sri, seru Jaka hendak menerobos. Jangan, serga Mbak Darmi menahan lengannya. Kamu akan menyerahkan jiwamu kalau melangkah masuk sebelum waktunya. Tiba-tiba dari balik tirai bambu terdengar sebuah suara seperti kumur-kumur yang tidak jelas. Sudah datang juga ya, cucu Ki Suro. Suara berat dan kasar menggema. Ki Demang muncul. Ia tegap, berjubah hitam, di dada tergantung jimat dari tulang. Wajahnya tua, keriput, menebal di pipi dan dahi, tapi matanya merah menyala. Lalu di tangannya sebilah keris panjang berkarat, meneteskan darah dari udara kosong. Sudah aku bilang bukan, Sri Rejeki itu milikku. Ki Demang berdiri di sisi Sri Rejeki. Cukup sudah permainan kalian, katanya dingin. Kalian pikir air kembang dan bacaan tua bisa menghentikanku? Jaka menatapnya penuh amarah. Aku datang untuk mengambil kembali jiwa Sri. Ki Demang menyeringai. Dia bukan dicuri, dia dipilih. Garis keturunannya harus membayar darah dengan darah. Ia mengangkat keris, mangkuk batu berasap, tanah bergetar, dari celananya muncul jari-jari hitam. Mbak Darmi berdiri tegak, membuka gulungan kain putih dari tasnya dan menaburkan garam, kembang kantil, dan tanah keramat dari punden desa. Ia mengucap mantra dengan keras. Kawula nyuwun kawula saning Gusti,
kanggo ngilangi pepeteng ing bumi iki. Sapa nyipta peteng, ambiar awakmu bali maring asaling panggonan. Cahaya kemasan menyembur dari tanah, tangan-tangan hitam meleleh seperti lilin tersiram api. Ki Demang mendesis, "Perempuan tua tolol, lihat ini." Bek. Bayangan hitam seukuran kerbau mencuat, melonglong seperti cacing raksasa. Suara tangis bayi keluar dari mulutnya. Makhluk itu menerjang Jaka dan Badarmi. Jaka menarik keris, senjata itu bergetar panas. Ia berlari mengayunkan keris, makhluk itu menjerit dan terbelah dua. Tapi dua makhluk lain muncul, salah satunya kepala manusia raksasa yang berguling sambil tertawa. Lidahnya menjulur seperti cambuk. Plak! Jaka terpental, menghantam dinding rumah Ki Demang. Melihat Jaka hampir tidak sadarkan diri, Badarmi berlutut dan memekik. "Ya Gusti, kaulah nyuwun kekuatan. Tolong padamkan geni pepeteng iki." Ia mencipratkan air kendi ke langit. Petir menyambar pohon randu. Dari luka batangnya mengalir darah hitam. Ki Demang meraung, "Tidak, jangan lukai akar kekuatanku." Badarmi mendekat. Ia mulai memotong simpul rambut yang mengikat Sri Rejeki. Tapi simpul itu hidup, bergerak, melilit tangannya, darahnya menetes. Tapi ia terus membaca mantra meski tubuhnya mulai lemas. Dari lantai berdebu, Jaka merangkak dengan sisa tenaga. Tubuhnya penuh luka dan tangannya berdarah. Nafasnya tersegal, tapi matanya menyala oleh kemarahan, oleh kenangan yang menolak mati. "Aku belum selesai," desisnya sambil menggertakkan gigi. Ia mencengkeram keris pusaka yang hampir terlepas dari tangannya. "Aku tidak akan kalah." Dengan erangan keras ia berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi tatapannya tajam seperti ujung keris. Lalu dengan satu teriakan membelah malam, ia berlari ke arah Ki Demang. Ki Demang menyeringai. Tawa dinginnya menggema di dalam ruangan yang berbau darah dan belerang. "Kamu terlambat, bocah dungu. Lihatlah, jiwaku telah masuk ke dalam tubuhnya." Sri Rejeki menggeliat di udara. Matanya kini gelap, nyaris tanpa warna. Bibirnya bergetar dan dari dalam tubuhnya suara asing bergema, suara yang bukan miliknya. Ki Demang mulai melantunkan mantra pemindahan jiwa. Suaranya berat dan bergaung. "Wahyu kuling nyawa, sirah bali yang endas anyar, roho mligi amung nyusup menyang awak enom." Sinar merah membungkus tubuh Sri. Cahaya itu berdenyut seperti nadi raksasa, dan di udara angin berputar membentuk pusaran halus. "Sri, lawan dia!" teriak Jaka dari bawah. "Itu bukan kamu, jangan lupa siapa kamu." "Kang Jaka," Sri bergumam lirih. Matanya berkedip cepat seolah berusaha lepas dari cengkeraman gaib. "Kamu di mana?" "Di sini, Sri. Aku di sini." Jaka mengelurkan tangan. Air mata membasahi pipinya. "Ingat hari di ladang, saat kau bilang hidupmu tidak butuh kekuatan, cukup bersama orang yang kau cintai." "Kang Jaka, aku dingin." Ki Demang meraung. "Diam, kau milikku sekarang. Jiwa lemah seperti milikmu tidak akan bisa menolak." "Sri, jangan lupa siapa kamu!" teriak Jaka dengan segenap jiwa. Dengan gemetar ia menghujamkan keris ke tanah, tepat di bawah tempat darah Sri menetes. Tanah bergemuruh, lantai rumah Ki Demang bergetar hebat. Dari luar pohon randu meraung seperti makhluk hidup yang kesakitan. Akar-akarnya bergerak, mengais udara. Dari batang pohon, sebuah wajah muncul. Wajah tua Ki Demang setengah tertanam di dalam kayu, memekik dan menangis darah hitam. Apa yang kau lakukan, bocah?" Raung Ki Demang. Wajahnya berubah menjadi bayangan hitam yang melonglong seperti raksasa tertikam. Badarmi yang tergeletak di sudut rumah membuka mata dan berteriak, "Sekarang Jaka, bacakan doa dari hatimu. Hanya suara dari darah sendiri yang bisa memutus kutukan itu." Jaka memejamkan mata. Tangannya menekan keris yang tertancap. Tubuhnya gemetar menahan nyeri. Ia mulai berseru dengan suara yang bergetar. "Aku Jaka Taruna, cucu dari darah yang tertindas, anak dari bumi yang tidak pernah menyerah. Dengan cinta dan keberanian, aku patahkan kutuk ini demi Sri Rejeki, demi desa Celowok, demi terang yang abadi." Tiba-tiba cahaya putih menyembur dari keris, memancar ke segala arah. Tanah retak, langit menggelegar. Wajah Ki Demang yang tertanam di pohon terbakar. Ia menjerit panjang penuh kebencian dan ketakutan.
sebelum akhirnya kulitnya hancur, matanya meledak dalam kobaran sinar. Suaranya melengking menggema ke langit. Tidak. Tubuh Sri Rejeki terjatuh. Tali-tali gaib yang menggantungnya patah satu persatu, seperti daun kering diterpa badai. Ia mendarat di tanah, tubuhnya lunglai. Matanya terbuka perlahan, nafasnya berat, tapi hidup. Kang Jaka, bisiknya lemah. Jaka langsung berlari memeluknya. Aku di sini, Sri. Kamu selamat. Kamu kembali. Di pojok ruangan, Badarmi terduduk bersandar. Wajahnya penuh luka, pakaiannya berlumur darah, tapi senyumnya tulus. Kita berhasil, Nak. Akan tetapi sebelum keheningan sempurna, suara berat mengalun di udara. Suara yang tidak berasal dari mulut siapapun. Aku belum selesai. Aku masih di bawah tanah. Pohon randu tumbang perlahan. Mereka seperti luka lama yang akhirnya pecah. Langit yang tadinya muram perlahan mulai memutih. Burung-burung mulai bersuara. Udara yang sesak menjadi ringan. Malam berganti pagi. Pagi itu sinar matahari menembus kabut yang menggantung di atas desa Celowok. Pohon randu raksasa yang dulunya menjulang, kini rebah tidak bernyawa. Akarnya mencuat seperti jari-jari mayat raksasa yang mencoba mencengkram langit. Tanah di sekeliling pohon basah oleh darah hitam yang perlahan menguap. Masih tersisa bau belerang, tapi tidak ada lagi rasa takut. Sri Rejeki bersandar di pangkuan Jaka Taruna, wajahnya pucat tapi damai. Ia menatap langit dan sebutir air mata jatuh dari sudut matanya. Apakah semuanya sudah berakhir? Jaka mengecup dahinya. Aku harap begitu, Sri. Tapi apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Badarmi duduk di samping mereka. Nafasnya berat, tapi ia tertawa kecil. Kidemang telah dibakar bersama akar kekuatannya. Tidak ada lagi yang bisa menjelma dari wajah yang ditanam. Sri menggigit bibir. Tapi kadang saat aku menutup mata, aku masih mendengar suaranya. Suara itu masih mengintai. Badarmi menatapnya tajam. Itu hanya bayangannya, Nduk. Ia hidup dari ketakutanmu. Jangan beri ia tempat di hatimu. Bayangan hanya kuat jika kau beri cahaya untuk mereka menari. Berita tentang runtuhnya pohon randu dan tumbangnya kekuatan Kidemang menyebar ke seluruh desa. Warga mulai keluar dari rumah melangkah ragu. Mereka saling berpelukan, saling menangis. Anak-anak kembali bermain dan burung-burung kembali berkicau. Pak Lurah memeluk Jaka, matanya berkaca. Nah Jaka, kau penyelamat kami. Terima kasih. Tapi Jaka hanya menunduk, menatap ke arah tebing di mana sebuah makam batu tanpa nama berdiri. Di sekitarnya, tanah masih hitam dan retak. Beberapa hari kemudian Sri pulang ke rumahnya. Ia mulai membaik, tapi tiap malam ia sering terbangun. Mimpi-mimpi tentang wajah tua dengan mata merah mengusiknya. Suatu malam ia berdiri di depan cermin tua, wajahnya sendiri menatapnya, sampai tiba-tiba bayangan lain muncul di balik pantulan itu. Seorang pria tua, matanya menyala merah, bibirnya menyeringai. Aku belum selesai, masih ada bagian dariku di dalam darahmu. Sri menjerit. Ia berbalik tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Keesokan paginya Jaka datang ke rumah Badarmi, tapi rumah itu kosong, sunyi. Lilin masih menyala kecil. Di atas meja tertinggal selembar kertas daun lontar. Di atasnya tertulis dengan tinta hitam, bayangan tidak bisa dibakar, ia hanya bisa diikat. Dan selama malam masih datang, aku akan berjaga di perbatasan terang dan gelap. Sejak hari itu Mbak Darmi tidak pernah terlihat lagi. 3 tahun berlalu, Sri dan Jaka menikah. Desa Celowok kembali damai, perkebunan menghijau, dan suara gamelan sering terdengar dari pendopo desa saat malam Jumat Kliwon. Akan tetapi setiap bulan purnama, satu suara masih terdengar dari arah hutan. Kau masih milikku. Lalu udara menjadi dingin, hening, bayangan menari di balik pepohonan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.